subscribe. Have a beautiful day. Bangun sayang, kita udah pulang. Iya udah sampai. Kamu langsung tidur aja waktu masuk mobil. Ya. Ambil jaketmu. Itu ada di kursi belakang. Serius sekarang? Kamu tinggal ulurin tanganmu loh ke belakang. Astaga, ya dah. Gue bisa ambilin untuk kamu. Dah, keluar aja dari mobil. Enggak ada apa-apa. Gue cuma capek. Kamu udah ambil semua? Oke, bagus. Minggir, biar aku bisa gantungin jaketmu. Enggak, aku udah bilang aku baik-baik aja. Aku cuma mau tidur. Pelukan? Oke, sure. Kita anggap aja semua ini baik-baik aja sama kita pelukan sekarang. Kalau kamu gak ngerti apa yang aku ngomongin, pasti ini semua cuma ada di bayanganku. Marah sama kamu? Aku pikir justru sebaliknya. Kamu bisa bilang gak mau ke pesta dari awal daripada tingkah seolah-olah aku pacar yang paling nyebelin karena nyeretin kamu ke sana. Ya rasanya memang kayak gitu. Kamu mau di ujung ruangan sepanjang waktu, liatin aku seolah-olah aku gak diizinin buat deketin kamu. Kamu hampir gak bicara sama aku sama sekali. Bahkan jus jeruk bodohmu yang terus kamu pegang itu pun dapat lebih banyak perhatian daripada aku. Tapi tentu aja waktu aku tanya kenapa, kamu hirauin aku dan bilang semuanya itu baik-baik aja. Terus sekarang kamu masih sikap seolah gak ada apa-apa yang terjadi. Kalau kamu kesal di pesta karena merasa gak nyaman atau gak diterima atau apapun, kamu bisa ngomong ke aku kan? Tapi kamu hanya diam dan nutupin dirimu sendiri. Aku benci itu. Kalau kamu punya masalah, kamu datang ke aku. Setahu aku selalu dengerin kamu. Jadi sejujurnya aku gak tahu apa yang udah aku lakuin sampai buat kamu perlakukan aku seolah-olah aku ini gak ada. Iya, kamu perlakukan aku kayak gitu. Aku dapat kayak 3 pelukan dari kamu, paling banyak. Gak ada ciuman, gak ada pegang tangan. Gak ada. Tentu aja itu buat aku pikir aku buat kamu kesal atau semacamnya. Masalahnya, kamu kayak lebih suka sikap kayak seolah semuanya itu baik-baik aja daripada ngomong dengan aku. Aku gak tertarik untuk main nebak-nebakan di mana kamu nunggu sampai aku tahu kenapa kamu marah. Atau kamu hanya nunggu untuk melihat apakah aku benar-benar peduli sampai akhirnya aku coba untuk mainkan itu. Gimana pun aku gak dalam mood untuk buat itu. Kalau bukan itu terus apa? Aku gak bisa baca pikiranmu. Ya mungkin aku terlalu bodoh atau terlalu lelah atau apalah. Tapi aku gak tahu apa masalahmu. Kenapa kamu gak buat ini lebih mudah untuk kita berdua terus ceritain sama aku? Sorry. Apa? Apa maksudmu kamu mau sikap normal di sekitar teman-temanku? Apa kita gak normal waktu sendirian? Bentar. Bisa gak kamu jawab satu pertanyaanku? Apa kamu marah sama aku? Apa kamu marah waktu aku di pesta? Kalau gitu, sayang, ngomonglah. Apa yang ada di pikiranmu sebelum aku jadi gila? Ini tentang itu. Aku... ya Tuhan. Sayang. Kenapa kamu gak ngomongin aja? Enggak, itu enggak bodoh. Seharusnya kamu ngomong ke aku. Enggak, jangan. Kamu bukan orang yang perlu minta maaf. Astaga. Kupikir kamu ngabain aku, terus jauhin aku karena aku udah buat sesuatu yang ngacauin kamu. Beneran. Aku gak nyangka. Aku gak sadar kamu rasa kayak gitu. Aku harusnya nyadarin itu. Sorry, aku frustasi banget. Aku harap aku bisa yakinin kamu kalau gak ada yang aneh tentang keinginanmu untuk dekat sama aku. Aku sama sekali gak keberatan. Enggak, jangan biarin kamu mikir seperti itu. Bisa gak kamu aku peluk sebentar? Aku cuma mau peluk kamu sekarang.
Makasih. Sorry aku bentak kamu. Aku salah ambil kesimpulan dari cerita yang belum sepenuhnya aku ketahui dan aku mikirin yang terburuk dari kamu. Aku janji itu gak akan terjadi lagi. Aku mau kamu tahu. Kamu gak malu-maluin aku karena kamu terlalu clingy. Aku gak peduli apa yang orang lain pikirin tentang itu. Aku senang kamu dekat dengan aku. Kalau ada yang berani nyebutin kamu terlalu clingy, aku bakal ngomong sama mereka. Kamu bahkan gak gitu clingy tahu? Ya setidaknya gak dalam arti yang buruk. Aku lebih senang ngomongin kalau kamu itu kayak nunjukin kasih sayangmu. Dan itu hal yang baik. Enggak, sayang. Kamu gak terlalu berlebihan. Kamu gak terlalu berlebihan. Kalau aku pernah buat kamu merasa kayak gitu, aku beneran deh, aku minta maaf. Oh, bukan aku. Jadi, kamu lagi ngomongin mantanmu kan? Apa dia beneran bilang kayak gitu ke kamu? Teman-temannya juga. Astaga, dasar brengsek. Pantasan aja kamu merasa kayak kamu harus nyembunyiin sisi kamu yang itu. Tapi, hey, aku kan bukan mereka. Oke? Terus kurasa teman-temanku juga gak bakal sejahat itu ke kamu. Kalau mereka jahatin kamu, ngomongin aja. Aku gak bakal biarin mereka ngomongin jelek tentang kamu. Ya? Ya aku senang kamu juga suka untuk tahu mereka. Ngomong-ngomong, ya kenal orang baru tuh bisa nakutin sama bikin stres. Gak ada bisa nyalahin kamu buat mau sama orang yang paling kamu kenal. Dan kalau seseorang masih buat itu ke kamu, mereka hanya kurang empati. Tapi itu bukan tugas kamu untuk ngebahin itu. Perasaanmu penting, Angel. Bukan pendapat orang lain tentang mereka. Aku tahu. Aku ngerti. Beneran. Kamu gak mau orang lain tuh nganggap kamu sebagai orang yang gak pernah biarin pacarmu itu pergi sendirian. Tapi selama kita berdua tahu bukan kayak gitu, siapa yang peduli apa yang mereka pikirin? Aku tahu, kamu selalu banyak pikir. Tapi waktu kamu sama aku, kamu gak usah deh pikir kayak gitu. Terutama enggak tentang soal kayak gini. Aku suka kok kalau kamu dekat. Aku gak bakal bosan. Ya, beneran. Aku sangat cinta kamu. Aku mungkin bukan tipe orang yang terlalu clingy pada orang lain, tapi tiap kali kamu datang buat melukin aku atau manja, aku langsung jadi sama nidinya kayak kamu. Selalu aja rasanya itu nyenengin banget. Jadi, kapanmu kamu ragu tentang ini, ngomonglah ke aku. Aku perlu tahu apa yang kamu rasain agar bisa bantu kamu. Kalau kita nggak bicara, ya kayak gini. Aku janji deh gak bakal tinggal kayak gitu lagi. Tapi mungkin ada saatnya aku bakal khawatir. Terus aku mau kamu kasih tahu aku apa yang ada di kepala kecilmu yang cantik itu agar kita bisa cegah hal seperti ini terjadi lagi. Oke? Bagus. Apa kita baik-baik aja sekarang? Apa kamu merasa jauh lebih baik? Oh, baguslah. Ada lagi yang mau kamu ngomongin? Kamu manis sekali. Aku juga cinta kamu, sayang. Jadi, gimana kalau kita tidur? Aku sangat kekurangan pelukan sekarang. Dan kalau aku nggak baring, aku bakal tidur diri kayak gini melukin kamu. Ya aku tahu, kamu udah setengah tidur kan? Apa menurutmu kamu bisa ke kamar tidur? Gendong kamu? Oke, tentu aja Angel. Aku bakal gendong kamu kemanapun kamu mau.